Kenapa? Iya, nggak jalan motornya, bukan bukan pas lagi jalan nggak. Cuma namanya orang sepuh kan, itu apa tekanan darahnya itu naik 183,89. Tapi alhamdulillah tadi sudah ditangani sama dokter, normal darahnya itu 139. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bang Roni tadi pagi tak undang-undang nggak mau naik. Di bawah aja, Gus. Tadi pagi lagi rame itu kan tadi pagi. Assalamualaikum, Mango. Nah, akhir-akhir ini di bawah aja, Gus. Karena biar semakin rame, Gus. Oh, anu ya Bang Roni ya. Udah capek di atas jadi pengennya di bawah ya. Kurang kopinya kalau di atas. Kurang kopinya. Tadi sampean masuk roomnya siapa tadi, Gus? Oh, Paku Bumi itu. Saya lagi di rumah anu itu, di rumah sepuh saya, di rumah kakek itu tadi. Di Bangkalan. Undang. Apa-apa ya teman-teman agak rame ya. Soalnya saya di kafe. Ya apa-apa, Gus. Jadi warung kopi. Jadi warna-warni. Iya. Saya tuh pengen begini, Bang Roni. Saya pengen mengajarkan kepada teman-teman semua bahwasanya kebenaran itu tidak bisa diukur dari situasi kondisi di mana itu disampaikan, dan juga tidak bisa diukur dari siapa yang menyampaikan. Makanya saya kadang-kadang tuh bikin VT pakai lagu-lagu, bukan pakai solawatan, bukan pakai maddah, bukan pakai nasyid gitu. Kira-kira konsentrasi kamu itu terganggu nggak dengan lagu-lagu itu ketika membaca kaidah yang saya tulis? Karena apa? Karena kita hidup di zaman modern ini penuh dengan warna-warni. Jadi jangan sampai konsentrasi kita di dalam menjaga ketauhidan kita itu terkontaminasi oleh hiruk pikuknya dunia. Ya. Orang yang hebat itu bukan orang yang hidup di dalam masjid, tapi orang yang hebat itu adalah orang yang hidup di tengah-tengah pasar, tapi pikiran dan hatinya tidak pernah lepas dari masjid. Kan begitu, Mas Roni? Ya. Intinya jadi kebenaran itu mencari jalannya sendiri. Betul. Jangan karena yang menyampaikan orang seperti kita, yang tidak dianggap sebagai siapa-siapa, tidak punya nama besar di negeri ini, lalu kemudian dianggap salah, dianggap nggak penting. Itu berarti yang Anda nilai, ya kan, ilmu itu dari orangnya, padahal ilmu itu sifatnya Allah. Sifatnya Allah itu di mana saja tetap lebih agung daripada yang lain, kan begitu. Mau ditempelkan ke siapapun, yang namanya ilmu tetap mulia ilmunya. Jangan dibalik, seakan-akan nih orang yang membawa ilmu itulah yang mulia. Bukan, orang itu mulia karena dia membawa ilmu.
Bukan ilmunya menjadi mulia karena dibawa orang itu, jangan dibalik. Makanya Sayyidina Ali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu selalu mengingatkan kepada kita, undur ila ma qala wa la tanzur ila ma qala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Kalau Gus Dur, Gus. Nah iya, kan Gus Dur kan begitu kan. Gus Dur itu paling biasa aja tidak memuliakan ilmu dengan dirinya, tapi Gus Dur itu memuliakan dirinya dengan ilmu. Itu kan satu hal yang beda itu. Iya. Memuliakan ilmu dengan dirinya dengan memuliakan dirinya dengan ilmu itu beda loh. Jadi seni, Gus. Iya, makanya kebanyakan sekarang itu orang memuliakan ilmu dengan dirinya. Apalagi yang ada kategori nggak level lah. Iya. Ya itu kan salah satu kesombongan. Picik. Ketika orang itu, iya, Sejual ke sebuah tempat hiburan malam dengan memperoleh bukti berupa kwitansi penjualan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dia selalu mendengarkan, selalu memperhatikan narasi, argumentasi dari sahabat-sahabatnya. Terlepas sahabatnya itu dari kalangan bangsawan ataupun dari kalangan bekas budak kan gitu. Ya buktinya Kanjeng Nabi itu kenapa kok memilih Bilal untuk menjadi muadzin? Kenapa kok nggak yang lain? Sementara Bilal ini kan mantan budak gitu loh. Padahal saat itu muadzin itu adalah jabatan yang paling mulia. Ya. Bayangkan orang Islam, orang pengikut Nabi Muhammad yang pertama kali menaiki Ka'bah itu Bilal bin Rabah, Pak. Bayangin loh. Dan luar biasanya Bilal itu juga terngiang sampai saat ini kan bukan karena polling pada saat itu. Iya. Bukan. Makanya saya itu tidak pernah menilai orang itu dari latar belakang. Yang penting dia itu orang baik dan mau menjadi baik dan mau terus belajar, itu lebih saya hargai daripada orang yang sudah merasa dirinya paling pandai, paling pintar, sehingga suka meremehkan orang lain. Lah itu nggak bisa itu. Orang seperti itu nggak bisa. Bukan ciri khas orang yang selalu mendapatkan hidayahnya Allah itu. dibangunin aja. Ya mudah-mudahan room ini termasuk ya room yang paling Allah ijabah lah Gus. Mudah-mudahan kita Amin, terselamatkan. amin, amin. Selalu siap foto Kan kita belajar mencari kebenaran. Iya. Aminasi kompleks, tinggal bumbu, rambut rambut putih selama 100 jam. Rambut poli, foto terus baru hasil selfie smooth. Biasa aku butuh hasil lucu, Molina Dogo. Hemat harganya, kualitas super saat adu kali lebih tinggi. Molina Dogo, Apa nih kembangmu? produk masa depan. Skin drop dalam kemasan, harga lebih nyaman. Bikin laporan dan pakai siap satu. Kenapa kok terganggu, Bang? Oh memang Bang Mo, memang itu begini. Telaga Kausar itu kan telaga yang ada di surga,
yang oleh Allah itu dihibahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad itu memberikan izin kepada umatnya untuk meminum air itu. Nah, begitu juga Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain. Itu mereka memiliki aliran sungai dari susu kan. Makanya disyairkan itu, inna fil jannati nahran fil jannah di Aliin wa Husainin wa Hasan. Kenapa? Ya wajar, karena Allah itu memberikan apresiasi terhadap keteguhan iman dan sepak terjang perjuangan dakwah beliau-beliau itu. Yang terganggunya di mana? Bangmu. Tadi pertanyaannya cukup deep. Loh, Dan ada satu pertanyaan untuk mengubarkan. ya jenengan pahamnya keliru, Bang. Kenapa saya kelirukan? Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi Itu bukannya Kalian perasaan seperti itu keliru, Bang. sama dengan yang bertemu di bangunan Anugerah kita itu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Terus sudah lo kasih ke Firza? Enggak. Banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gue serahin ke Firza dan pelaku yang berhasil diungkap, masa lalu gue tuh ikut terbongkar nanti. Nggih. Belum sampai. Sampai tujuan gue buat balas dendam dengan selesai. Ya jadi maksudnya lo mau ngebiarin ani-ani itu lolos. Kadang kita harus kayak anak panah ya. Kita mundur dulu. Dan di kafe ini kayaknya udah jadi member, guys. Enggak, cuma karena ini aja sama saudara yang tadi ini jalan-jalan sebentar. Tepat sasaran. Udahlah nongkrong sini aja lah sambil ngopi lah gitu. Kebetulan kopinya enak. Gue gak mau dengan gue masalah. Makanya gue mau. Enak itu kategori adukannya, kopinya, guys. Terus Kopinya. Luar biasa. Kopinya. Karena apa? Nikmatnya kopi itu tidak dipengaruhi oleh tempatnya. Nunggu. Oh, iya, iya. Gue ada alasannya. Iya kan? Bener juga. Iya. Iya. Kan sudut lain juga macam-macam, Ini guys. kan kasar. Nah, makanya saya luruskan. Nikmatnya kopi itu tidak terpengaruh oleh tempatnya dan siapa yang membuat. Iya. Maksudnya? Karena kenikmatan itu hakikatnya Allah yang memberikan kepada kita. Kamu gak mau kan? Oh, berarti saat ini saya sama Allah dikasih nikmat di warung ini nih, minum kopi nih. Itu. Saya bawa aja ya. Iya. Silakan. Gue cuma butuh reaksinya gini. Bukan lipstiknya. Reaksi kagetnya cukup membuktikan dugaanku. Kalau dia kenal lipstik yang gue buat. Walaupun ya bukan lipstik digital. Dalam dari kehidupan itu. Pak Lim udah di bab apa, Gus? Oke. Ya, 3 hari nggak ngikut saya, Gus. belum kita ini. Tadinya kan kita mau istiqomah itu nunggu Ki Haji Diningrat. Ternyata dianya lagi sibuk banget gitu. Nggak bisa diganggu kayaknya. Sehingga ya tidak kita lanjutkan taklimnya, masih di bab ini kan, nasabun batil ini. Nasabun batilun. Ini adalah sedikit makanan daripada Tim. Ya ibu bisa makan. Soalnya ibu di sini. Monggo teman-teman kalau yang mau naik silakan di multi saja kalau mau naik. Ini di sini agak rame teman-teman. Ya udah, taruh di meja saya aja. Nanti
sambil nulis buku itu, jadi biar agak sedikit rileks gitu, nyari tempat yang agak enak. Ini kan saya nulis buku tentang ini kan, karomah para wali adalah warisan dari mukjizatnya para nabi. Aroma Gus ya. Ya, Bukan. karomahnya para wali adalah mukjizat, warisan dari mukjizatnya para nabi. Iya, bukan Kak Sehingga Roma. nanti, kenapa? Bukan Kak Roma, Karoma. Karomah, karomah. Iya, Karomah. bukan Kak Roma. Tetangga sebelah kan Karomah Kak itu. Roma. Oh, saya pikir apa? Room sebelah Kak Roma, Gus. Iya, 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 iya. Serius orang. Tetangga sebelah bukan Kak Roma lagi, Kak Romlah katanya. Bukan masalah seriusnya, saya sedang menjelaskan judulnya, jadi saya nggak connect dengan candaannya. Gitu. Ini buku yang ke-8. Banyak sebenarnya buku saya Bang. Ada 16 judul buku yang saya tulis di laptop saya ini. Cuman tidak semuanya saya terbitkan gitu. Kenapa saya menulis begitu banyak buku dari berbagai macam fan keilmuan? Ya untuk anak saya. Gitu. Kalau yang sekiranya bisa dipublikasikan ya saya cetak gitu. Kalau yang sekiranya enggak lah, ini buat anak saya aja. Ya udah buat anak saya. Jadi anak saya itu biar punya kekayaan intelektual gitu. Sambil dia sekarang belajar di pondok, saya bantu dia untuk masa depan dia. Saya carikan dari beberapa kitab-kitab yang ada. Ini nanti dia, anak saya itu akan mudah gitu. Oh, ini di kitab ini dia tinggal nyari halaman sekian gitu. Tujuannya itu mempermudah anak saya aja. Makanya saya bilang sama anak saya, kamu ranking 1 di pondok itu ya karena campur tangan Abah itu. Bukan kamu sendiri itu. Iyalah, ya iyalah. Wong aku yang ngasih tahu di kitab ini ada, di kitab ini aja, di kitab ini ada gitu. Jadi aku ikut ujian ceritanya. Ya, Bang Roni, hidup saya itu untuk anak-anak saya. Jadi bagaimana anak-anak saya itu bisa melanjutkan perjuangan kakek-kakeknya. Jangan kayak saya, kesono kesini nggak jelas. Kan sebuah perjalanan. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ranking 1 dia. Di bacaan Qur'annya dia juara 1. Kemudian pembacaan kitabnya juara 1. Terus pendidikan formalnya ranking 1. Di pondoknya santri teladan. Alhamdulillah. Karena gini teman-teman, saya itu setiap kemana-mana, mau sholat, mau silaturahmi, mau ziarah, mau ketemu dengan orang soleh, saya selalu bilang dan berdoa saya untuk anak saya, ya Allah, kalau memang bukan di zaman saya, maka di zaman anak saya. Karena ketika saya mati itu saya pengen istirahat. Jadi mempersiapkan orang yang nanti mengirim saya. Biografinya Imam Syafi'i itu. Abahnya kan begitu. Gimana? Abah Imam Syafi'i kan begitu. Iya. Gara-gara minta halalnya sebuah delima yang jatuh di kali. Tapi zaman seperti sekarang apa mungkin ada itu? Ya bisa saja ada. Karena gini, dunia itu kan berputar kan. Dunia itu berputar Bang Roni. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu dunia tetap berputar.
Nah, artinya berputarnya dunia ini, apa yang pernah terjadi di masa lampau, itu pasti akan terjadi di masa-masa yang lain. Gitu. Apa yang pernah terjadi di zaman Nabi Adam juga akan terjadi di zaman kita. Contoh misalkan, ya, di zaman Nabi Adam, ya kan, Nabi Adam itu oleh Allah dikasih pendamping hidup Ibu Hawa dan menikah, kemudian punya anak, gitu kan. Nah, kita pun saat ini Allah pertemukan dengan pendamping hidup kita dan kita punya anak, gitu. Sama seperti yang dialami oleh Nabi Adam. Kemudian di antara anak-anaknya Nabi Adam itu, ya kan, itu apa namanya, ada yang laki, ada yang perempuan. Kita juga begitu, ya kan. Kadang kita punya anak laki, kadang punya anak perempuan, kadang ya laki aja, kadang ya perempuan aja gitu. Artinya apa yang dialami orang-orang di masa lampau itu akan kita alami di masa kita, itu sudah pasti. Walaupun ya mungkin komposisinya berbeda, terus aktornya, aktrisnya berbeda, tapi alur ceritanya pada prinsipnya sama. Gitu. Di zaman Nabi Adam ada pembunuhan, di zaman kita juga ada pembunuhan. Di zaman Nabi Adam ada pengkhianatan, di zaman kita pun ada pengkhianatan. Terus itu sampai hari kiamat. Gitu. Makanya Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani dalam kitabnya Al-Wasaya, beliau itu berkata begini, ad-dunya daru fana. Dunia itu tempat yang fana, yang tidak kekal, yang palsu, fata morgana. Wa balayaha ka'amwajil bahr. Dan ujian-ujian yang terdapat di dalam dunia itu ka'amwajil bahri, laksana ombak di lautan. Nah, fala matma'a min bani Adam al-khuruj min bainihima. Maka anak cucu Adam jangan berkeinginan, berharap-harap, berimajinasi untuk bisa keluar dari kefanaan dunia dan ujian-ujian dunia yang bagaikan ombak di lautan, madama fid dunya, selama dia masih hidup di dunia. Artinya selama kita hidup di dunia, maka hiruk pikuk duniawi, problematika kehidupan duniawi itu pasti akan kita alami. Makanya kan di akhir itu mengatakan begini, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian semua, anna lihadza khuliqatid dunya wa lihadza bunyat, bahwasanya dunia diciptakan ya untuk ini dan dunia itu dibangun ya untuk ini. Wa ma nazalahal adamiyyu illa lihadzal amr, dan Adam sekalipun itu diturunkan ke dunia tidak lain tidak bukan hanya untuk menghadapi hiruk pikuk dan problematika kehidupan dunia. Kullun nasi raqibuna fi hadzal midan musawil lahum. Semua manusia itu berlomba-lomba. Musawil lahum, tujuannya sama. Pengen ketenangan, pengen kebahagiaan, semuanya itu Manusiawi Gus. iya. Terus di atas, terus di bawah, terus ngalah mereng, terus ngalah nongkeng, kan gitu biasa itu. Namanya variasi Bang Rodi. Nah kalau tentang kesuksesan itu Gus, Kesuksesan yang mana? kesuksesan di dunia ini, orang berlomba-lomba sampai seambisi itu, yang tidak memikirkan akhiratnya. Apa itu? Ya contohnya orang sampai mohon maaf di luar jalur, ya sampai orang mengembangkan dirinya kepada iblis, bahkan sampai bersekutu. Contohnya tentang kejayaan di dunia ini, yang nyupang-nyupang itu. Ya kan gini Bang Roni.
apa namanya, eh, apa itu, ya Allah, manusia ini kalau dia tidak paham jati dirinya dan juga jati diri dunia, maka dia tidak akan paham terhadap Tuhannya, kan begitu kan. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali jati dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, mengenali jati diri ini tentunya dia harus mengenali di mana dia tinggal. Kan jelas kan bahwasanya dunia ini persinggahan, bukan tujuan akhir. Karena dunia ini persinggahan, bukan tujuan akhir, ya maka jangan cari kesuksesan di tempat persinggahan kita. Justru tempat persinggahan itu menjadi wasilah, menjadi alat untuk menggapai kesuksesan pada tujuan akhir hidup kita, kan begitu. Itu yang menggunakan ilmu, Gus. Nah, maka dari itu Tapi yang menggunakan nafsunya kan seakan-akan dia 1000 tahun hidup di dunia ini. kan ada makalah ya, ada makalah itu begini, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berbuatlah kamu untuk duniamu ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kamu itu bisa hidup selamanya. Wa'bud li rabbika ka'annaka tamutu ghadan, dan beribadahlah kamu kepada Tuhanmu ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan kamu tidak ada waktu lagi karena besok mau mati. Nah, ini banyak orang yang salah mengartikan bahwasanya berdasarkan makalah ini, maka dunia dan akhirat itu harus balance katanya. Itu salah besar. Salah besar itu. Balance gimana? Wong kalimatnya tidak seperti itu. Coba kita perhatikan ya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Silakan kamu berbuat apa saja di dunia ini seakan-akan kamu hidup selamanya. Lah, karena hidup selamanya berarti kan kita nggak akan mati. Kalau nggak akan mati berarti waktu, kesempatan, dan peluang itu selalu ada kan? Betul nggak? Ya. Nah, tapi kalau untuk ibadah, wa'bud li rabbika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi kalau untuk ibadah, kamu itu harus membawa perasaan bahwasanya ini adalah waktu, kesempatan terakhir saya karena besok saya pasti mati. Sehingga dia lebih fokus kepada ibadahnya daripada dunianya. Karena kalau dunia itu kita kan akan hidup selamanya. Jadi nggak bisa sekarang masih ada waktu besok, nggak bisa besok masih ada waktu lusa, kan begitu. Tapi kalau ibadah nggak ada lagi waktu kecuali hari ini, karena besok kita mati, kan begitu. Artinya apa? Lebih mengedepankan urusan ibadah daripada urusan dunia.